Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Ananda Solih dan Solihah. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ananda yang solih dan solihah, pada pertemuan sebelumnya kita telah bersama-sama belajar mengenal tentang sirah atau kisah dari Jazirah Arab, kemudian asal mula Ka'bah, asal mula berhala, asal mula air Zam-Zam, asal mula kota Mekah, dan pada kesempatan yang diberikan oleh Allah pada hari ini untuk belajar bersama-sama, kita akan memulai belajar Sirah Nabawiyah, asal mula ibadah haji. Anak-anak yang solih dan solihah, sebelum kita memasuki Sirah Nabawiyah berikut ini, Ustazah akan mengucapkan 4 kata atau yang berkaitan dengan Rasulullah. Ikuti ya anak-anak. 4 kata untuk Rasulullah. 1 kata untuk Rasulullah, ittiba. 2 kata untuk Rasulullah, uswatun hasanah. 3 kata untuk Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. 4 kata untuk Rasulullah, pelajari sirahnya, jalankan sunnahnya. Ustazah ulangi ya nak. 1 kata untuk Rasulullah, i'tiba. 2 kata untuk Rasulullah, uswatun hasanah. 3 kata untuk Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. 4 kata untuk Rasulullah, pelajari sirahnya, jalankan sunnahnya. Cukup mudah dihafal ya anak-anak yang salih dan salihah. Mari selanjutnya kita perhatikan kisah yang penuh hikmah ini, yaitu asal mula ibadah haji. Anak-anakku yang salih dan salihah, sebelum kita memasuki kisah asal mula ibadah haji, perhatikan gambar berikut ini ya nak. Berikut ini merupakan gambar makom Nabi Ibrahim alaihissalam dan gambar berhaji ke Baitullah. Anak-anakku yang salih dan salihah, sudah siap mendengarkan kisah asal mula ibadah haji? Perhatikanlah dan simak dengan sungguh-sungguh ya anak-anakku yang salih dan salihah. Anak-anakku yang salih dan salihah, setelah sekian lama meninggalkan Hajar dan Ismail di tanah Hijaz, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk kembali mengunjungi mereka dan melaksanakan perintah Allah, yaitu menghitan anaknya Ismail. Allah juga memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun kembali Ka'bah, yang saat itu yang tertinggal hanyalah pondasinya saja. Nabi Ibrahim mengajak Nabi Ismail yang saat itu mulai remaja untuk membangun Ka'bah. Malaikat Jibril pun menunjukkan kepada Nabi Ibrahim lokasi pembangunan Ka'bah. Nah, anak-anak, dinding Ka'bah telah berdiri dan Nabi Ibrahim berhenti, lalu berdiri di atas sebuah batu untuk melihat apa yang sudah dibangunnya. Nabi Ibrahim berdiri di atas sebuah pijakan untuk memastikan apakah bangunan yang telah dibangunnya itu sama tingginya atau tidak. Ia berpindah membangun bagian dinding yang lain. Setelah selesai, ia berhenti dan Nabi Ibrahim berdiri kembali di batu tersebut. Demikian hal itu dilakukannya sehingga keempat bagian ini tuntas dibangun. Jejak kaki tempat berdirinya Nabi Ibrahim itu tercetak jelas. Itulah yang dimaksud dengan makom Ibrahim.
Makom Ibrahim adalah bahasa Arab yang berarti tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Jadi, berbeda ya anak-anak, makom dan makam. Makom adalah tempat berdiri, sedangkan makam artinya adalah kuburan. Ustazah ulangi lagi ya nak perbedaannya. Makom artinya adalah tempat berdiri, sedangkan makam artinya adalah kuburan. Setelah selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim meminta agar Ismail mencari sebuah benda yang dapat dijadikan tanda bahwa pembangunan Ka'bah telah selesai. Namun, ternyata Ismail tidak berhasil menemukan benda yang dimaksud oleh ayahnya tersebut, anak-anak. Setelah itu, ternyata Nabi Ibrahim telah menempatkan tanda atau benda yang akan dijadikan tanda selesainya Ka'bah dibangun. Benda tersebut adalah Hajar Aswad yang dibawa oleh malaikat Jibril. Dengan terpasangnya Hajar Aswad pada salah satu pojok Ka'bah, maka selesai pula lah pembangunan Ka'bah kembali oleh Nabi Ibrahim. Saat tuntas membangun kembali Baitullah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar menunjukkan kepadanya cara-cara beribadah haji. Hal ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 128 yang artinya, "Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami." Maka Allah menunjukkan kepada Nabi Ibrahim agar menyeru kepada seluruh manusia untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Ayo anak-anakku yang salih dan salihah, kita buka kembali dan kita pahami makna dari surah Al-Baqarah ayat 128. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 27 yang artinya, "Wahai Ibrahim, berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu menyambut panggilan itu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta kurus. Telah menjadi lemah karena jauhnya perjalanan dari segenap penjuru yang jauh." Terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 27. Nabi Ibrahim pun berseru, "Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi telah membangun rumah. Maka berhajilah kalian di sana." Apa yang ada di antara barat dan timur pun mendengarnya. Semua orang yang berhaji ke rumah itu menyambutnya dengan ucapan, "Labbaik Allahumma labbaik." Nah, anak-anak, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini dijadikan sebagai panduan dalam pelaksanaan ibadah haji. Salah satunya adalah tawaf. Ketika memulai tawaf di Hajar Aswad, disunahkan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Saat mengelilingi Ka'bah, kemudian sampai di Rukun Yamani, disunahkan membaca doa kebaikan dunia dan akhirat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Nah, demikianlah kisah tentang Jazirah Arab, kemudian asal mula Ka'bah, asal mula berhala, asal mula air Zam-Zam, asal mula kota Mekah, dan asal mula ibadah haji. Bagaimana anak-anak? Kisahnya menarik bukan untuk disimak?
Semoga kisah ini dapat menambah pengetahuan dan semangat kita dalam mempelajari sirah nabawiyah. Tentunya tunggu kisah menarik dari sirah nabawiyah lainnya ya anak-anakku yang salih dan salihah. Anak-anakku yang salih dan salihah, berikut ini adalah doa sebelum memulai tawaf. Sebelum memulai tawaf, hadapkan sebagian badan atau seluruhnya ke arah Hajar Aswad. Atau bila tidak memungkinkan, dapat menghadapkan muka saja sambil mengangkat tangan dan membaca kalimat di bawah ini. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, anak-anak, berikut ini adalah doa saat mengelilingi Ka'bah. Kemudian sampai di rukun Yamani, disunahkan membaca doa kebaikan dunia akhirat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Anak-anakku yang solih dan solihah, berikut ini merupakan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sungguh, segala puji, nikmat, dan segala kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Nah, anak-anakku yang salih dan salihah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah belajar bersama-sama sirah nabawiyah asal mula ibadah haji. Semoga anak-anak selalu bersemangat dalam menuntut ilmu ya anak-anakku yang salih dan salihah. Dan Ustazah ulangi lagi ketika Ustazah mengatakan 4 kata tentang Rasulullah, maka ikuti apa yang Ustazah ucapkan ya anak-anakku yang salih dan salihah. 1 kata untuk Rasulullah, i'tiba. 2 kata untuk Rasulullah, uswatun hasanah. 3 kata untuk Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. 4 kata untuk Rasulullah, pelajari sirahnya, jalankan sunnahnya. Ustazah ulangi ya anak-anakku yang salih dan salihah. 1 kata untuk Rasulullah, i'tiba. 2 kata untuk Rasulullah, uswatun hasanah. 3 kata untuk Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. 4 kata untuk Rasulullah, pelajari sirahnya, jalankan sunnahnya. Semangat selalu ananda solih dan solihah dalam menuntut ilmu. Semoga Allah memudahkan setiap langkah kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.